Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga menyalurkan bantuan stimulus berupa barang dan uang tunai kepada pelaku ekonomi kreatif orang asli Papua yang tergabung dalam berbagai sanggar. Pemerintah Kabupaten Bovendigul mendorong penguatan budaya literasi di kalangan pelajar melalui kebiasaan membaca dan menulis. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara semua. Jumpa lagi dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Selain dua topik berita utama tadi yang diberitakan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Tuan Webro, inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama dan Mbak Saudara semua, kita ke berita pertama. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga menyalurkan bantuan stimulus berupa barang dan uang tunai kepada pelaku ekonomi kreatif orang asli Papua yang tergabung dalam berbagai sanggar. Program ini bertujuan mendorong pengembangan usaha dan meningkatkan kemandirian pelaku ekonomi kreatif. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga menyalurkan bantuan berupa barang dan uang tunai kepada kelompok pelaku ekonomi kreatif orang asli Papua. Kegiatan yang digelar pada 17 Juli 2026 ini dihadiri Bupati Bovendigul, Roni Omba bersama jajaran pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta para penerima bantuan. Dalam sambutannya, Bupati Roni Omba menjelaskan bahwa program tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang telah melalui proses pembinaan dan verifikasi. Menurutnya, bantuan ini tidak dimaksudkan sebagai modal utama, melainkan sebagai stimulus untuk mengembangkan usaha yang sudah berjalan agar lebih produktif dan berdaya saing. Hari ini kita berkumpul di sini bagian dari tindak lanjut usulan-usulan masyarakat kepada dinas, pada pemerintah melalui dinas, dan telah ditampung lalu telah ditindaklanjuti. Kita sudah melakukan pembinaan ataupun sosialisasi beberapa minggu kemarin, dan hari ini kita berkumpul di sini untuk akan ada, dan mungkin sudah, saya dapat informasi tadi sudah masuk bantuan kepada rekening kelompok masing-masing. Nah, harapan kita bantuan yang diberikan ini untuk memperkuat usaha yang kita jalani, Bapak Ibu jalani saat ini, merupakan perangsang atau penguat, jadi bukan menjadi dasar. Karena Bapak Ibu sudah melakukan usaha ini, maka pemerintah mendorong. Yang berikut itu untuk meningkatkan daya saing. Mungkin tadinya kita mandiri, kita masih agak tersendat di sana sini, nah pemerintah bantu jadi untuk meningkatkan, bukan menjadi dasar, sehingga kemudian diharapkan kita bisa mandiri. Tadi Ibu Waldina sudah sampaikan. Bupati berharap seluruh penerima memanfaatkan bantuan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas usaha. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan agar pelaku ekonomi kreatif orang asli Papua mampu berkembang dan memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah. Selain itu, Roni Omba mengajak masyarakat untuk membangun kemandirian usaha dan tidak bergantung pada bantuan pemerintah. Menurutnya, keberhasilan usaha ditentukan oleh kerja keras, kreativitas, dan komitmen dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara semua, pemerintah Kabupaten Bovendigul menyerahkan bantuan berupa barang dan uang tunai kepada pelaku ekonomi kreatif orang asli Papua yang tergabung dalam berbagai sanggar. Bantuan ini diberikan sebagai stimulus untuk mendorong pengembangan usaha dan meningkatkan kemandirian pelaku ekonomi kreatif. Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus mendorong pengembangan sektor ekonomi kreatif melalui penyaluran bantuan stimulus kepada para pelaku ekonomi kreatif orang asli Papua yang bernaung dalam berbagai sanggar. Bantuan yang disalurkan meliputi peralatan dan uang tunai sebagai dukungan modal usaha. Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul, Vera Resubun menjelaskan,
Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendukung pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif. Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan mampu memotivasi para pelaku sanggar agar terus menghasilkan karya yang bernilai ekonomi dan berdaya saing. Kedepannya kami harapkan juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi kita punya generasi Bovendigul ini, sehingga saya harapkan kerjasama kita semua Bapak Ibu, saya garis bawahi 3 tadi, ini stimulus yang diberikan pemerintah, kami harapkan bisa digunakan secara baik dan ada inovasi-inovasi, kreativitas yang lebih lagi dari apa yang Bapak Ibu sudah lakukan, dan ke depan tentunya bisa mandiri. Kami punya harapan, saya yakin Bapak Kabit ini kami selama 1 bulan lebih di sini, saya berusaha untuk berkoordinasi komunikasi dengan Bapak Ibu Kepala Seksi menyangkut apa-apa program-program apa saya yang kita buat, apa yang harapkan, apa yang sekiranya akan dilakukan lagi ke depan. Lalu ada masukan-masukan dari masyarakat yang datang. Kami berupaya untuk bisa menerjemahkan itu dalam program kegiatan. Tetapi kita punya keterbatasan. Jadi kami rindu juga ke depan sanggar-sanggar yang ada ini tidak kita support saja di sini. Mungkin kita bawa ikut festival di tempat-tempat yang lain sehingga dapat memberikan semangat terus dari hasil festival di tempat-tempat yang ada gambaran untuk ke depan kita buat seperti ini. Vera juga mendorong para pelaku ekonomi kreatif untuk memanfaatkan media sosial dan berbagai platform digital dalam memperkenalkan hasil karya mereka kepada masyarakat yang lebih luas, sehingga mampu membuka peluang pasar dan meningkatkan nilai jual produk. Melalui program stimulus ini, pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap sanggar-sanggar ekonomi kreatif semakin mandiri, mampu menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan Basrong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Lapor Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian, tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat,
Lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik untuk kolom opsional. Yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim. Membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia. Membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima, lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor. Tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu, terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda. Berikutnya tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama dan Basrono semua. Kita ke info selanjutnya. Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul mendorong pelaku ekonomi kreatif orang asli Papua memanfaatkan bantuan stimulus secara optimal untuk meningkatkan kreativitas, pengembangan usaha, dan menciptakan peluang kerja bagi masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul, Vera Resubun, mengajak seluruh penerima bantuan stimulus untuk memanfaatkan dukungan pemerintah sebagai pendorong pengembangan usaha dan peningkatan nilai ekonomi produk kreatif yang dihasilkan. Menurut Vera, pemerintah daerah berkomitmen mendorong sanggar-sanggar ekonomi kreatif orang asli Papua agar tumbuh menjadi kelompok usaha yang mandiri, berdaya saing, dan mampu menciptakan lapangan kerja, khususnya bagi generasi muda di Kabupaten Bovendigul. Dan terutama untuk mewujudkan visi misi Bupati, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga berupaya semaksimal mungkin untuk menjangkau seluruh masyarakat lewat program kerja yang ada. Hari ini kita berkumpul untuk sama-sama memberikan support, stimulus modal usaha bagi Bapak Ibu sekalian. Yang kami harapkan stimulus yang pemerintah berikan ini dapat memberikan semangat, juga melahirkan inovasi-inovasi lewat karya-karya yang sanggar-sanggar sudah laksanakan selama ini. Nah, dengan inovasi-inovasi ini kami harapkan juga ke depan Bapak Ibu yang ada dalam kelompok-kelompok sanggar-sanggar ini juga bisa tentunya mandiri. Dan mandiri terus akan mempunyai memiliki daya saing. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari kreativitas yang Bapak Ibu sudah buat lewat media sosial atau kreativitas apapun itu.
Vera menambahkan meski pemerintah menghadapi keterbatasan anggaran, upaya pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif akan terus dilakukan. Salah satunya dengan memperluas kesempatan bagi sanggar-sanggar untuk mengikuti berbagai festival di luar daerah, guna memperkenalkan karya khas Bovendigul dan memperluas jaringan pemasaran. Selain itu, para penerima bantuan diingatkan agar menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan sebagai bentuk akuntabilitas. Laporan tersebut akan menjadi dasar evaluasi pemerintah dalam meningkatkan program pemberdayaan ekonomi kreatif pada masa mendatang. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan Basolong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Terima kasih Bapak Mama dan Basolong semua masih tetap bersama kami. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Bovendigul mendorong penguatan budaya literasi di kalangan pelajar melalui kebiasaan membaca dan menulis. Ajakan ini disampaikan bertepatan dengan terbitnya buku Tiga Sahabat karya Pastor Ignatius yang diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk berkarya. Terbitnya buku Tiga Sahabat karya Pastor Ignatius menjadi momentum bagi pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk menggiatkan budaya membaca dan menulis di lingkungan sekolah. Melalui kesempatan tersebut, staf ahli Bupati Bovendigul, Jeffrey Hani Ishak Nirahua, mengajak guru, siswa, dan masyarakat menjadikan literasi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Menurut Jeffrey, kemampuan membaca dan menulis menjadi fondasi penting untuk menghadapi tantangan globalisasi. Ia juga mendorong seluruh satuan pendidikan di Bovendigul menuliskan berbagai kisah, budaya, dan sejarah daerah sebagai warisan pengetahuan bagi generasi mendatang. Menerbitkan buku dari satu sekolah itu sangat luar biasa, apalagi tingkatnya itu
Ya, saya atas nama Bupati berharap bisa ditiru oleh sekolah-sekolah yang lebih di atas lagi yang saat ini ada di sini. Mari para guru ajak murid-murid untuk menulis, sehingga ada buku yang bisa ditinggalkan ketika mereka selesai dari pendidikan mereka, baik di sekolah dasar, menengah pertama atau menengah atas. Menulis dan membaca itu luar biasa membantu kita dalam menghadapi tantangan perkembangan globalisasi hari ini yang luar biasa. Tanpa membaca, kita akan susah menghadapi banyak hal. Jeffrey menilai kehadiran buku karya Pastor Ignatius dapat menjadi contoh bagi guru, pelajar, hingga perguruan tinggi untuk terus berkarya melalui tulisan. Ia juga mengajak para orang tua membiasakan anak-anak membaca buku sejak dini, serta mengurangi aktivitas yang tidak mendukung masa depan mereka. Pemerintah berharap semangat literasi terus tumbuh di Bovendigul, sehingga lahir generasi yang berpengetahuan, kreatif, dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan zaman. Tim Liputan, Digul TV, Ursula melaporkan. Bapak Mama dan Bapak semua, TK Santa Agnes Tanah Merah berkomitmen mengembangkan buku pembelajaran berbasis budaya lokal sebagai upaya menumbuhkan minat baca anak usia dini. Program ini akan dilanjutkan melalui dukungan dan operasional pendidikan pada semester 2 tahun 2026. Peluncuran buku Tiga Sahabat menjadi langkah awal TK Santa Agnes Tanah Merah dalam menghadirkan materi pembelajaran yang mengangkat kearifan lokal. Kepala Sekolah Suster Oliva Silubun, PBHK, menjelaskan buku ini lahir dari keprihatinan sekolah yang selama bertahun-tahun masih menggunakan buku dari luar daerah, sehingga diperlukan materi yang lebih dekat dengan budaya dan kehidupan anak-anak di Bovendigul. Buku yang disusun bersama Pastor Ignatius Yosef Silubun, WFM, ini akan digunakan sebagai media pembelajaran di kelas dan menjadi bagian dari upaya menanamkan budaya membaca sejak usia dini. Sekolah juga menyiapkan perpustakaan sebagai ruang literasi bagi siswa dan orang tua. Baik, pertama-tama terima kasih untuk kesempatan. Sebenarnya kisah buku Tiga Sahabat ini kami mengawali dari sebuah buku keprihatinan yang selama ini memang kurang lebih saya 5-6 tahun di tempat ini kita selalu mengadopsi buku dari luar. Maka kami juga ingin memperkenalkan secara langsung budaya-budaya lokal yang ada di sekolah kita yang tentunya menjadi sebuah pembelajaran. Dan kami bersyukur bahwa atas kerjasama yang baik dengan Pastor WFM dalam penulisan buku Tiga Sahabat yang tentunya nanti akan menjadi pembelajaran bagi Tanah Merah, bagi anak-anak dan tentunya juga bagi para bunda yang berkarya di tempat ini. Tentunya ini juga menjadi salah satu alasan kami membuat buku pembelajaran yang diangkat dari budaya lokal untuk meningkatkan kualitas budaya membaca anak. Dan tentunya kami mencoba membuat satu perpustakaan yang mungkin ruangannya ada di sebelah sana untuk sebagai wadah agar para bunda bisa mendampingi anak-anak untuk menanamkan budaya membaca sejak dini. Karena jika mereka sudah ada di jenjang-jenjang yang lebih tinggi, tentunya pasti budaya membaca itu akan semakin berkurang karena dipengaruhi oleh situasi-situasi yang berada di sekitar mereka secara khusus dalam media sosial atau gadget dan lain-lain seperti itu. Jadi lewat perpustakaan. Suster Oliva menyampaikan penulisan buku berbasis budaya lokal akan terus dilanjutkan pada semester 2 melalui dukungan dana operasional pendidikan tahap kedua. Program tersebut telah dikoordinasikan dengan bidang pendidikan non-formal dan informal, serta diharapkan mendapat dukungan berkelanjutan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul. Melalui program ini, sekolah berharap budaya membaca dan cinta terhadap kearifan lokal dapat tumbuh sejak dini, sekaligus melahirkan lebih banyak buku pembelajaran yang sesuai dengan karakter dan budaya masyarakat Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Ursula melaporkan. Bapak Mama dan Bapak semua, dengan berakhirnya informasi tadi, saya bisa mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama semua dan terimalah salam perjumpaan kita. Ngubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Torno Ebro mewakili seluruh kerabat yang bertugas, mohon pamit undur diri.
Selamat pagi dan sampai jumpa.